siapa nih? Juanda V. Selamat malam, Said. Selamat malam. Bisa buka kamera, Bang? Bisa. Ya, silakan, abangku. Halo. Ya, halo, Bang. Saya mau tanya ini. Sarenda, kemana kau? Kenapa kau tutup kameramu? Ini apa namanya, kamarku gelap Kamika. Ya, hidupin lampunya. Jadi kontaknya di luar, tadi aku pergi kan. Di luar jadi tutup. Ya, apa Bang Said? Iya, mau nanya. Saya sering lihat di TikTok itu Kristen Ortodok itu kok sama kayak Islam. Ada sujud, pagodong. Itu memang betul seperti itu ya? Kristen Ortodoks itu kok sama dengan Islam gitu ya? Mirip dia pagodong. Mirip sama Islam gitu ya? Iya, apa benar seperti itu ya? Abang agamanya apa, Bang? Mohon maaf. Islam. Oke, jadi gini, Bang. Saya mau tanya sama Abang. Islam itu muncul di abad keberapa, Bang? Wah, aku nggak kopi itu kalau itu. Cuma Jumhur sejarawan mengatakan, Bang, Islam muncul di abad ke-7. Ya kan? Nah, Kristen Ortodoks itu, Bang, dia di abad kedua sudah ada. Abad kedua ketiga. Benar. Nah, sedangkan Kristen Ortodoks mulai dari abad kedua ketiga, mereka sudah pakai kerudung, sholat 7 waktu, ya, dan lain sebagainya. Ya, sujud, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, apakah Kristen yang mirip Islam atau Islam yang mirip Ortodoks? ya, terlepas keduanya, saya akan ingin mengetahui saja. Memang kalau Islam kan itu agama yang Kita pakai logika aja, Bang. Ya, berdasarkan fakta sejarah. Ya. Karena tadi mohon maaf Bang Abang mengatakan bahwa Ortodoks itu mirip Islam. Okay. Tadi saya sudah sebutkan, Bang, jumhur sejarawan menyatakan Islam muncul di abad ke-7. Sedangkan Ortodoks itu abad kedua ketiga sudah ada. Nah, mereka sudah melakukan sholat 7 waktu, pakai kerudung kalau ibadah. Nah, pertanyaannya, apakah Ortodoks yang meniru Islam atau Islam yang meniru Ortodoks? Sedangkan Ortodoks yang terlebih dahulu ada, Bang. Terlebih dahulu muncul. Bisa saja kalau meniru itu nanti dalam tanda kutip hal yang plagiasi dan lain-lain. Kalau saya murni untuk mengetahui apakah memang seperti itu. Iya, Ortodoks itu mereka sudah ada mulai abad kedua, Kak. Ya, Bang ya. Jadi mereka itu memang kalau ibadah itu pakai kerudung. Ada juga sholat. Mereka juga kalau mau ibadah sholat itu cuci tangan ini kayak gini, kupingnya juga ada yang 3 kali gitu kan. Kaki, tangan itu mereka cuci juga gitu. Terus mereka sholat 7 waktu, di mana sholat 7 waktu itu berpusat kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sudah mereka lakukan, Bang, sejak sebelum abad ke-7. Ya, nanya lagi nih, boleh kan? Iya, silakan, Abang. Nah, kalau Ortodok itu kan di abad keberapa itu ya? Terus kan saya tahunya itu Kristen itu ada beberapa perbedaan. Nah, kenapa kok kawan-kawan yang lain itu tidak sama seperti dia? Ada wudhu juga ya, kalau saya lihat di TikTok itu mereka cuci tangan, kayak sujud juga. Kenapa perbedaannya kok jauh sekali antara Protestan dan Kristen yang lain? Itu saja. Sorina mau jawab? Aku nggak tahu sejarah Ortodoks, Kak. Oke. Ya, Ortodoks itu sudah ada mulai dari ini ya, abad ketiga ya. Artinya bahwa memang
sebelum Islam muncul di abad ke-7 atau ke-6, Ortodoks sudah muncul di abad ke-3. Terus kenapa Protestan nggak seperti Ortodoks? Yang dimana juga sholat 7 waktu, juga pakai kerudung ya. Kalau Ortodoks itu kan perempuannya memang mereka kalau ibadah itu pasti pakai kerudung. Ya karena ibadah di dalam iman Kristen itu kompleks bang. Kenapa Ortodoks itu sholat 7 waktu? Karena Raja Daud itu dia juga berdoa ya, ibadah atau sembahyang itu 7 waktu, 7 kali dalam satu hari. Nah, itulah kenapa Ortodoks itu sholat 7 waktu, di mana sholatnya itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Protestan itu kan kalau ibadah ke gereja ada yang mainstream, ada yang karismatik. Karena di dalam Alkitab kita bisa memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus itu dengan berbagai cara, dengan berbagai model. Bisa dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud, dalam keadaan mengangkat tangan, dalam keadaan menari, dalam bermain musik, dan lain sebagainya. Sebab firman Tuhan, ya, saya kutip satu pasal saja, yaitu di Mazmur 150, kita bisa memuji memuliakan Tuhan Yesus dengan bermain musik, dengan tari-tarian, dan juga kita memuji memuliakan Tuhan Yesus dengan nyanyian dan pujian. Nah, seperti itu, Bang. Oke, apa tadi yang mau gue tanya? Jadi samakah kitabnya itu yang dipakai Ortodoks dengan Mbak Mekana itu sama? Sama, Bang, Kejadian sampai Wahyu. Tapi memang dari Ortodoks sampai dengan sekarang itu memang ada perbedaan ya. Mungkin aja sebuah tradisi juga kalau di sana, atau ritual atau budaya lah di sana. Karena kalau dilihat dari ininya nggak harus persis Kristen dengan Ortodoks, ini harus sama baru Tuhan itu terima, Tuhan itu nggak ada di dalam Alkitab mengatakan hal demikian. Tapi kalau menurut aku ya itu mungkin hanya sebuah tradisi di sana karena memang dari abad ketiganya itu udah ada. Jadi aku lebih larinya ke tradisi itu, budaya gitu. Tapi nggak ada kok di dalam kitab suci harus menekankan kamu harus begini, sholat begini, terus wudhu seperti ini, nggak ada. Ya artinya bahwa